Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat ya, tanggal 3 Januari 2025 ya, udah 2025 hari ini. Sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan cek dulu ini indeks IHSG ya, yang hari ini naik lumayan tinggi 1,18%. Semoga aja awal yang bagus ya untuk tahun ini. Secara teknikal masih di sini untuk resistennya di 7180-an ya, 7190-80-an area sini sih. 7190 untuk level resisten IHSG terdekat. Semoga aja sih untuk besok bisa naik dulu nguji resistennya ini. Kalau bisa breakout ya bagus, cuman kalau gagal breakout ya ada potensi masih koreksi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 2 Januari ini kita bisa lihat bareng-bareng. Aslinya udah nggak distribusi lagi untuk hari ini ya, untuk hari ini nggak tahu untuk besok. Dan di sini aslinya mulai masuk di saham-saham perbankan ya, walaupun secara nominalnya ini belum terlalu banyak, tapi itu udah bisa bikin saham-saham ini naik lumayan tinggi. Di BBRI net B 76,8 M untuk asingnya, kemudian di Bank BNI net B 47,8 M, di BBCA net B 29 M ya, kemudian di Raja Pani Adaro juga masuk. Pani masuk ini. Yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada CARE 56M, kemudian BRMS hasilnya ternyata keluar ya 52,3 M, cukup liquid hari ini. UNTR dan MDK masih didistribusi asing di harga bawah ya, net sell 27 M untuk asingnya. Untuk besok kalau melihat hari ini aslinya nggak distribusi, semoga aja sih besok aslinya masih nggak distribusi ya, kalau masuk malah bagus. Untuk target price-nya di sini pantau aja level 7190, semoga aja bisa break di atas itu ya. Dan untuk supportnya masih di level 7000. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham perbankan yang hari ini naiknya cukup tinggi-tinggi ya. Yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI, harganya naik 3% lebih untuk hari ini aja ya, setelah kemarin-kemarin berada di area supportnya. Ya mungkin buat teman-teman yang udah ambil di area support ini lumayan ya, hari ini langsung floating profit 3%. Close di 4210. Kalau secara Fibonacci-nya resistennya masih lumayan tinggi di 4400. Semoga sih bisa ngejar level ini ya untuk besok atau minggu depan, semoga aja. Selama nggak jebol di bawah 4100-an, nah selama nggak jebol aja di bawah itu mudah-mudahan aman untuk saham BBRI secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya sih udah nggak keluar ya, ini di saham BBRI untuk hari ini net B 76 M. Kita lihat siapa yang keluar. Ya, hari ini sebagian retail keluar sih. Ini yang keluar SQ, XC ya, YP, BQ, XL ini juga keluar. Yang masuk untuk lokalnya CC, YUZB, broker-broker ini. Kemudian untuk asingnya sendiri ada yang akumulasi cukup banyak, yaitu KZ sebanyak 215,1 M ini untuk hari ini ya, tanggal 2 Januari. Untuk asingnya ada yang akumulasi lumayan banyak, yaitu KZ versi asing 214. Semoga aja awal yang bagus untuk saham BBRI, aslinya mulai masuk dan retailnya mulai keluar ya. Nggak tahu untuk besok kalau tiba-tiba retail masuk bareng-bareng lagi harganya mau kemana ya. Kita lihat aja besok sih. Kalau secara teknikal buat patokan selama nggak jebol di bawah 4080 ya, 4080-an ini mudah-mudahan aman. Ya masih pantau 4100, 4080-an itu area support kuat untuk saham BBRI untuk saat ini. Untuk besok sih kalau melihat hari ini ada yang akumulasi cukup banyak dan sebagian retail keluar, mudah-mudahan yang untuk saham BBRI bisa lanjut naik ngejar resistennya di 4400. Mungkin buat teman-teman yang kemarin saya ambil di bawah, untuk besok kalau masih naik ya di sini target price-nya. Atau kalau mau sebagian diamankan, takutnya untuk saham BBRI ini masih bearish ya, disclaimer juga ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI ya, selama nggak jebol supportnya aja 4100, 4080-an, mudah-mudahan aman. Untuk selanjutnya kita akan cek
saham BBCA. BBCA juga naik lumayan tinggi hari ini. Naiknya ini breakout ya, sedikit sih, 9.900 close di level ini. Ya cuman masih polanya masih ini sih sideways ya, di konsolidasi lah. Kecuali besok langsung hijau, ya bagus untuk target price di 10.125. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank BCA ini aslinya net buy 39M. Sebenarnya belum terlalu ramai ya untuk kelas BBCA, cuman aslinya nggak keluar masuk 39M, harga sahamnya naik lumayan tinggi. Kalau kita lihat lebih detail, Bank BCA hari ini tanggal 2 Januari KZ AKYU ini asing yang masuk ya, nilainya belum terlalu gede sih, yang jualan masih ada ZP aja paling banyak. Untuk lokalnya sendiri jualannya lokalnya net sell, aslinya net buy. Untuk besok mungkin pantau area sini 9875, semoga aja sih masih bisa bertahan di atas itu ya untuk saham BBCA. Kalau merah jebol di bawah itu disclaimer buat teman-teman yang mau diamankan ya profitnya, takutnya turun lagi atau apa ini polanya konsolidasi seperti ini ya. Jadi mending kalau langsung merah jebol di bawah 9875 jangan buru-buru buat entry, tunggu di area deket supportnya masih di 9600 ya, mungkin mendekati level itu ada tanda-tanda pullback naik kalau mau entry. Itu kalau misal besok merah, cuman kalau langsung hijau target price nya di 10.125. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya ini kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini asingnya tadi malah keluar ya kalau nggak salah, cuman hijau ini naik 2,63% ya, mungkin ngikuti kompetitornya teman-temannya. Untuk asingnya sendiri net sell sebanyak 22M untuk hari ini. Kalau kita lihat lebih detail BMRI tanggal 2 Januari untuk aslinya sendiri ya ada yang distribusi ZP ya. ZP keluar di Bank Mandiri, masuk di BBCA juga keluar. Tadi di BBRI yang masuk siapa ya? KZ ya, berarti bukan ZP distribusi hari ini di IHSG. Bank Mandiri ZP-nya keluar sebanyak 194M ya, ini aja yang paling banyak. Kemudian untuk aslinya yang masuk ada AK net buy 76M, KZ, BK, CC, ini versi asing juga masuk. Untuk lokalnya sendiri net ya ini yang masuk juga ada si YPIN ya, cuman lokalnya ini net buy sih lebih banyak yang masuk. Cuman untuk transaksi hari ini didominasi oleh asing. Harga sahamnya naik. Untuk besok sih mungkin pantau ini ya, kalau naik resistennya ada di 5.950. Kalau gagal breakout di atas itu kemungkinan masih sideways seperti ini, kecuali IHSG bisa breakout resisten dan mulai rebound ya, nggak menutup kemungkinan untuk saham Bank Mandiri juga potensinya breakout dan naik ya kalau IHSG rebound. Pantau IHSG-nya aja dulu ya, kalau IHSG-nya bagus, naiknya cukup tinggi, kemungkinan untuk saham-saham utamanya akan mengikuti. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja level 5950 untuk besok Jumat ya, mudah-mudahan naik ya. Cuman Jumat ya, hari ini kami sudah naik cukup tinggi, takutnya kalau sebagian ada yang aksi taking profit itu koreksi ya di Jumat ya. Jadi di awal market lihat situasi dan kondisinya aja dulu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBN ini yang naiknya cukup tinggi hari ini ya, langsung 5% lebih ya, setelah kemarin itu dijaga di area support, bertahan di level ini ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil lumayan banyak ya, lumayan ya, untuk hari ini aja langsung 5,5%. Untuk target price untuk besok mudah-mudahan bisa langsung hijau dulu di awal market. Target price nya resisten terdekat di 47
mendekati level itu sekiranya berat buat breakout, yang penting diamankan ya, takutnya di area resisten sini lumayan kuat sih resistennya, kalau gagal breakout itu koreksi turun. Jadi pada aja level ini buat teman-teman yang udah ambil di bawah dan sebagian floating profit, sekiranya berat buat breakout diamankan. Cuman kalau berhasil breakout ya target price selanjutnya di 5000-an ya, 5025, 5000 ya, level 5000 itu resisten selanjutnya. Misal besok Bank BNI bisa breakout di atas 4730, masih pantau 4730 secara teknikal. Kalau kita lihat transaksinya hari ini BNI hasilnya sih net buy ya, lumayan banyak 47M. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI tanggal 2 Januari diakumulasi oleh asing, ini YU AK-nya versi asing. YU versi asing net buy 51M, AK versi asing net buy 55M, walaupun yang keluar juga asing ya, yang keluar cukup banyak juga asing. Transaksi hari ini didominasi asing. Untuk lokalnya sendiri yang keluar itu sebagian retail pada keluar nih, BD, XI, NI, XL ya. Retailnya keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Transaksinya didominasi asing juga. Market maker utamanya AK dan AK-nya net buy 56M, rata-rata belinya di 4.500. Hari ini close di 4.590, berarti floating profit 40-an poin ya. Mudah-mudahan naik dulu sih. Target price-nya di 4730 kalau langsung hijau ya. Cuman kalau tiba-tiba IHSG merah di awal market, perlu hati-hati juga sih untuk saham BBNI yang udah floating profit kalau mau diamankan ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBNI. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini naik lumayan tinggi. Oh ya, kita cek saham PANI dulu ya. PANI di harga saat ini ngegas lagi dan naik 8%. Nah, tadi sempat nyentuh resisten kuatnya di 17.600, gagal breakout, ada sedikit penurunan turun, close di 17.300 ya, 300 poin turun. Untuk saham PANI, untuk trennya sini masih condong ke apa ya, sideways ya, cuman lebih kuat bullish ini sih. Bulannya udah mulai sideways di harga atas. Untuk besok kalau secara teknikal mungkin kalau hijau pantau 17.600, break di atas itu ngejar 18.800 untuk saham PANI ya. Kalau kita lihat hari ini siapa yang jaga harga, asingnya net buy 24M. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 2 Januari ini retail keluar, harga sahamnya naik ya. Ini untuk lokal domestik ya, XL net 11,6M, MGYP, XI, NI, CC, PD ya. Kalau broker-broker lokal ini itu banyak retail pakai pada keluar di saham PANI. Untuk aslinya ya masuk AK, BB, CC. Untuk lokalnya sendiri yang masuk ada CPI. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik. Ya, untuk besok mungkin buat teman-teman yang misal tadi sempat ambil di bawah ya lumayan sih. Target price-nya di sini ya masih pantau 17.600 untuk besok Jumat. Semoga aja bisa breakout, cuman kalau gagal breakout ya support terdekatnya sih ada di 16.700 ya. Oke, mungkin pantau 16.700 kalau turun, tapi kalau naik breakout di atas 17.600 ngejar 18.800 untuk saham PANI. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang naik cukup tinggi hari ini ya, 16%. Setelah kemarin koreksinya cukup dalam, hari ini langsung ngegas nutup gap. Ini berhasil breakout lagi di atas 3.386 ya. Untuk besok mungkin pantau ini, kalau secara teknikal coba kita update ya untuk area supportnya pakai koreksinya kemarin. Untuk saham BRMS ya, berarti di sini untuk resisten terdekatnya di 394 ya.
Kalau besok naik nutup gap berarti ke resistennya terdekat di 414. Jadi ya pantau aja area support resistennya ini. Break di atas 414 ngejar 436, break di atas itu ngejar 468 ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi hari ini sih aslinya keluar sebenarnya di saham BRMS net sell sebanyak 53M, jadi perlu hati-hati untuk besok ya. Kalau kita lihat lebih detail BRMS hari ini siapa yang jaga harga secara keseluruhan, market maker utamanya CC, YP, AK, ketiga-tiganya net sell semua loh. Jadi hati-hati ya, mungkin namanya buat scalpingan aja untuk saham BRMS besok. Kemungkinan volatilitasnya mudah-mudahan juga masih tinggi, jadi kalau mau scalpingan cukup menarik. Ini diakumulasi oleh lokal yang keluar CC, YP, CP, XI, PD ya, sebagian broker kita keluar, dan yang masuk untuk lokalnya ada BK 100% buy 20,7M ya, BK versi lokal. Untuk aslinya juga ada yang 100% buy juga, yaitu BB net buy 11,4M. Walaupun yang jualan juga cukup banyak ya untuk aslinya di saham BRMS, AK, CC, BK versi asing keluar. Untuk besok sih untuk saham BRMS ya pantau ini ya. Buat teman-teman yang udah floating profit mungkin ya sempat ambil di bawah floating profit lumayan dan belum keluar untuk hari ini ya, nggak ada salahnya pasang trailing stop kalau misal besok jebol di bawah 394 ya, mungkin antisipasi aja ya, sayang profitnya kalau nggak diamankan, tapi disclaimer sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRMS ya. Kalau naik target price terdekatnya nutup gap di 414. Tapi kalau turun jebol di bawah 394 ya diamankan aja. Untuk BRMS mungkin itu aja. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto hari ini tadi sempat merah ya, sempat jebol open gap bawah, bahkan di awal market itu dibuka merah dulu, opennya di 68, turun dikit dan naik. Close-nya nggak terlalu tinggi, naik 1,4%-an aja ke level 71, cuman paling nggak masih bertahan hijau ya. Coba kita lihat untuk saham Goto hari ini GU-nya masih terus masuk, ini net buy 38M. Market maker utamanya juga YU, dan kemungkinan yang jaga harga untuk hari ini di saham Goto YU ya. Net buy 38M, rata-rata belinya di level 70, berarti floating profit cuma 1 poinan aja. Kalau kita cek dari awal bulan lalu ya, awal Desember itu BB masih belum lepas barang sampai hari ini. Untuk aslinya ada YU yang terus akumulasi sampai hari ini ya, YU BB ini kelihatan sekali akumulasi dalam beberapa hari waktu terakhir ini di saham Goto. Ya mudah-mudahan ada yang jaga harga aja masih untuk besok, kemungkinan sih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau scalping atau swing, target price-nya untuk besok kalau naik di 74 ya, ini resisten terdekat untuk saham Goto dan supportnya 69. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Goto. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan PTRO hari ini naik cukup tinggi semua. Cuan naik ya, gap ya target price-nya masih di sini sih, terdekat di 12.400 12.500 ya, masih ada potensi naik mudah-mudahan. Dan kalau menutup gap berarti ke 13.400-an ya. Kalau menutup gap di sini, nggak menutup kemungkinan sih kalau melihat saham-saham yang lain ya, maksudnya saham-saham punyanya Pak Reko Pak Nges itu juga masih strong bullish ya. Setelah koreksi pun naik lagi nih. Kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Cuan. Aslinya keluar 13M-an, kita lihat siapa yang masuk. Sebenarnya aslinya keluar ya, distribusi untuk lokalnya secara keseluruhan hari ini untuk saham Cuan itu sebenarnya ada yang distribusi, yaitu DP versi asing ini 100% buy
net sell sebanyak 47M. Kalau melihat hari ini sih transaksinya kurang bagus. Market maker utamanya AK versi asing, net buy 5,6, jadi AK-nya scalpingan ya, trading. Jadi buat teman-teman yang mau entry ya emang amannya untuk trading sih. Kalau untuk investasi ya ini valuasinya nggak murah, jadi kalau tiba-tiba itu dibanting itu yang agak ngeri ya, walaupun kita nggak tahu kapan. Cuman cari aman aja sih. Buat scalpingan resisten terdekatnya target price di 12.450 ya, masih di level ini. Supaya cukup dalam, jadi kalau mau entry di saham cuan ya siap-siap aja ya. Hari seri return volatilitasnya cukup tinggi, sekali naik juga lumayan, sekali turun pun juga lumayan ya. Lumayan floating lossnya kalau sekali turun. Yang penting kuat dana aja sih kalau mau trading di saham cuan ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham cuan. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik lagi, walaupun secara teknikal ini kurang bagus, secara broker summary-nya kurang bagus untuk hari ini, tapi ini secara trennya udah mulai bullish ya, dan target price-nya di sini. Ya lihat di awal market sih, kalau merah jangan buru-buru buat entry aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham cuan ya. Supportnya cukup dalam di 10.200. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO ini yang mau stock split ya, harganya udah di level 27 ribuan. Stock split lagi, wah nanti kalau digoreng naik lagi habis stock split ya ini sih ya, bisa jadi market cap-nya masuk ranking berapa ini. Trennya strong bullish ini untuk saham PTRO ya. Jadi kalau mau entry ini di pucuk ya, selama retailnya nggak masuk banyak aja di atas dan masih didominasi pemain utamanya sih ya aman ya. Cuman yang ditakutkan kalau tiba-tiba retail banyak masuk di harga atas strong bullish, tiba-tiba ada yang distribusi banyak, itu yang ditakutkan sih. Kemungkinan untuk besok berarti stock splitnya besok ya 1/10 ini ya. Kalau kita hitung pakai kalkulator, harga saat ini ada di level 27450. Di 2.700 ya, di 2.700. Nanti kalau digoreng lagi ke 20 ribuan valuasinya ya emang nggak murah sih. Cuman kalau melihat valuasi cuan, valuasi brand ya, untuk PTRO hitungannya masih cukup rendah ya. Kalau nggak salah 7 kalinya ya untuk di harga saat ini 27 ribuan. Oke, mungkin kalau kita lihat aja sih untuk transaksinya, coba untuk saham PTRO tanggal 2 ini asnya masuk 1,7 M aja. Retailnya keluar XL keluar 3M, XI keluar 700-an juta, yang masuk CP secara keseluruhan didistribusi cuman hari ini LG, MG, YB keluar ya. Untuk besok ya nggak terlalu disarankan sih untuk masuk, cuman disclaimer ya. Biasanya habis stock split kadang naik ya, biasanya seperti itu. Cuman ya sama aja, walaupun stock split harganya juga kemungkinan udah masih di pucuk ya. Jadi amannya nunggu koreksi sih, nunggu koreksi wajar itu lebih aman ya. Koreksi wajar atau yang jaga harga di level support, nah itu disclaimer kalau mau masuk untuk swing atau trading ya. Antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi atau jebol support, mungkin seperti itu lebih aman. Oke, itu untuk saham PTRO ya. Kemungkinan besok ya di harga tadi 2.745 ya, kan 1/10. Tinggal longi nolnya 1 aja. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang hari ini gagal bertahan ya di atas 8450 ya. Jadi tadi naik cuma nutup gap aja ya, udah ketutup kemarin sih tanggal 30 Desember ya, cuma ini jebol support secara tren. Hati-hati untuk
ADI kalau sampai buat lo baru di bawah 7.250 ada potensi bearish ya. Soalnya kan ini habis ke level tertingginya koreksi turun ya, ini naik nggak bisa mentok di sini. Kalau misal besok merah dan buat lo baru di bawah harga terendahnya waktu itu 7225, jebol support 6.800 ya, indikasinya itu bearish ya. Lower low, higher low. Kalau turun lagi buat lower low baru itu udah pola bearish. Jadi hati-hati untuk saham ADI. Buat teman-teman yang mau entry ya amannya buat trading mungkin ya untuk saat ini atau swing. Kalau kita lihat di sini untuk besok apakah ada yang nampung untuk saham AADI? Asingnya keluar 4,4 M, keluar lagi. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 2 Januari didistribusi oleh BK sebanyak 32 M ya, BK-nya versi A lokal. Transaksinya didominasi lokal, cuman lokalnya ada yang distribusi dan yang masuk sebagian broker-broker retail ya. Jadi hati-hati untuk besok, hanya ada potensi merah dulu. Ya kalau merah pantau 7775 ini, jebol di bawah itu ya udah wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini naik ya. Masih bertahan di atas supportnya 2450 walaupun kemarin berada di support, cuman dijaga untuk hari ini naik nutup gap ya. Sedikit gapnya ketutup untuk hari ini untuk saham Adaro ini. Supportnya masih di 4440 sih, 4445, 4450 level inilah. Dan resistennya cukup tinggi, tapi kalau melihat hari ini belum ada sentimen yang gimana-gimana, mungkin harganya masih sideways aja ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asingnya masuk lumayan sih 19 M. BB versi asing akumulasi 36 M yang keluar, retailnya keluar hari ini ya. Jadi itu mungkin yang bikin Adaro naik. Retailnya keluar dan ada yang akumulasi cukup banyak loh, yaitu BB versi asing maupun lokal ya. Untuk BB asingnya masuk sebanyak 14 M, BB lokalnya masuk 36 M. Jadi lokalnya ada yang akumulasi, asingnya juga ada. Harga sahamnya naik 4% ya, cukup tinggi ya. Jadi retailnya keluar ini untuk saham Adaro, jadi harga sahamnya bisa naik. Untuk besok ya kalau mau entry agak nanggung sih, bagusnya ya ketika berada di supportnya 2450-an, 2440 mungkin masih pantau level ini selama nggak breakdown di bawah itu, mudah-mudahan aman ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.